Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Danu Khalifah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Perkenalkan, kami di sini sebagai kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Nurul Danu Khalifah, beserta ada Diah Novita Sari dari FM 23E. Dan saya Zamita Nafisah dari FM 23E. Baik, untuk yang pertama yaitu ada bagaimana sih memahami nyeri. Nyeri adalah pengalaman yang kompleks yang bisa mempengaruhi kita semua. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi berbagai aspek nyeri, dari mulai definisi, jenis, penyebab, identifikasi, penanganan, dan pencegahan. Dengan memahami nyeri secara lebih baik dapat mengelola dan mengatasi rasanya sakit secara lebih efektif. Untuk slide kedua, bagaimana sih definisi nyeri? Nyeri adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, potensi kerusakan saraf yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak yang kemudian menginterpretasikan sinyal tersebut sebagai nyeri. Sensasi di sini adalah nyeri dapat berupa sensasi tajam, tumpuk, menusuk, dan terbakar. Masing-masing jenis sensasi dapat menunjukkan jenis kerusakan jaringan yang berbeda. Untuk yang reaksi, nyeri dapat memicu respon emosional seperti ketakutan, kegelisahan, dan depresi. Untuk slide ketiga, jenis-jenis nyeri. Nyeri diidentifikasikan berdasarkan durasi, penyebab, dan lokasinya. Nyeri akut di sini nyeri yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung singkat, biasanya sebagai respon terhadap cedera atau penyakit. Contohnya nyeri pada patah tulang. Untuk nyeri kronis sendiri nyeri yang berlangsung lama, sering lebih dari 3 bulan. Contohnya nyeri punggung nyeri punggung bawah kronis. Untuk nyeri neurotropik sendiri nyeri yang disebabkan oleh kerusakan syaraf. Contohnya nyeri akibat diabetes atau penyakit syaraf lainnya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tedia. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasinya, yaitu di sini ada penyebab nyeri. Penyebab nyeri itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu cedera, kondisi medis, dan penyakit. Baik, banyak faktor yang dapat menyebabkan nyeri, termasuk cedera, penyakit, dan kondisi medis. Cedera itu sendiri nyeri akibat trauma fisik seperti patah tulang, luka bakar atau terkilir. Untuk yang kedua itu penyakit, yaitu penyakit akibat penyakit seperti kanker, artritis, atau infeksi. Lalu yang ketiga itu ada kondisi medis, di mana akibat kondisi medis tersebut seperti fibromialgia atau sindrom nyeri kronis. Next. Baik, ada patofisiologis nyeri. Patofisiologi nyeri merujuk pada proses biologis dan mekanisme yang terlibat dalam pengenalan, transmisi, dan persepsi rasa nyeri di tubuh manusia. Nyeri dapat timbul akibat berbagai stimulus, baik itu fisik, kimia, atau termal yang mempengaruhi jaringan tubuh. Untuk pengaktifan reseptor nyeri dimulai ketika stimulus nukleus merusak, seperti cedera fisik, infeksi, atau inflamasi mengaktifkan reseptor nyeri yang disebut nociceptors. Nociceptors ini terdapat di bagian kulit, jaringan subkutan, otot, sendi, dan organ dalam. Stimulus ini dapat berupa mekanikal, cedera, atau tekanan fisik yang kuat. Yang kedua ada termal, temperatur ekstrem, panas atau dingin. Dan yang ketiga ada kimiawi, di mana zat kimia yang merusak jaringan seperti mediator inflamasi, prostaglandin, dan bradikinin. Lalu ada transduksi nyeri. Transduksi nyeri adalah nociceptors terstimulasi. Mereka mengubah energi dari stimulus noxious menjadi impuls listrik yang dikenal sebagai potensial aksi. Proses ini disebut dengan transduksi. Next. Di sini ada modulasi nyeri.
Modulasi nyeri itu sebelum mencapai ke otak, sinyal nyeri dapat dimodulasi di tingkat sumsum tulang belakang. Pada tingkat ini, mekanisme penghambatan dan penguatan dapat terjadi. Misalnya, sistem penghambatan melibatkan pelepasan neurotransmitter seperti endorfin yang dapat mengurangi rasa nyeri. Sebaliknya, penguatan dapat terjadi jika mediator inflamasi mengikat sensitivitas terhadap nyeri, yaitu sensitivitas perifer. Lalu ada persepsi nyeri. Setelah melewati jalur transmisi, sinyal nyeri sampai ke otak, khususnya ke area seperti korteks atau korteks cerebral yang berperan dalam persepsi nyeri. Persepsi ini melibatkan aspek fisik, yang dimana ada lokasi dan intensitas, dan emosional, yaitu ketidaknyamanan dan kecemasan dari nyeri tersebut. Next. Baik, untuk penanganan nyeri akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zamita. Baik, terima kasih Teh. Dan untuk penanganan nyeri bertujuan untuk mengurangi intensitas dan durasi nyeri serta meningkatkan kualitas hidup. Penanganan nyeri dapat berupa obat-obatan. Bisa menggunakan obat analgesik seperti ibuprofen, acetaminophen, atau opioid yang dapat membantu meredakan nyeri. Bisa juga ditangani dengan terapi fisik. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan rentang gerak yang dapat mengurangi nyeri. Dan bisa juga ditangani dengan terapi alternatif, seperti akupuntur, pijat, dan yoga yang dapat membantu meredakan nyeri. Next. Lalu untuk pencegahan nyeri. Meskipun tidak semua nyeri dapat dicegah, beberapa langkah pencegahan dapat membantu mengurangi resiko. Adapun yang pertama yaitu hidup sehat. Hidup sehat dengan makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mendapatkan cukup tidur, yang dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, yang dapat membantu mengurangi nyeri. Kedua, bisa menghindari faktor risiko. Hindari perilaku beresiko yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit, seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan. Dan yang ketiga, ada manajemen stres. Stres dapat memperburuk nyeri. Teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga yang dapat membantu mengurangi stres. Dan untuk penutupnya, memahami nyeri adalah langkah penting untuk mengelola dan mengatasi rasa sakit secara efektif dengan mengidentifikasi, dengan kenali jenis, lokasi, dan intensitas nyeri. Kedua, penanganannya, cari penanganan medis yang tepat dan efektif untuk meredakan nyeri, dan untuk pencegahannya bisa diterapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi resiko nyeri. Baik, ini adalah slide terakhir dari PPT kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.